Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara seiman. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga pada Sabtu 19 Juli 2025 bersama saya, Alessandro. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan dan perlindungan. Bapa, di pagi hari ini, sebelum kami memulai semua aktivitas kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin dan urapilah kami untuk tidak hanya mengerti, tapi juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita terambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di hadapan Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya sekedar mendengar, tetapi terlebih juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, setiap orang pasti mendambakan keluarga yang bahagia. Namun, masing-masing orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa itu keluarga bahagia. Mungkin ada yang berpendapat bahwa sebuah keluarga dikatakan bahagia jika dia memiliki segalanya. Harta, kedudukan, uang, anak-anak, dan sebagainya. Tetapi realita yang terjadi dalam keluarga tersebut juga ada konflik, meskipun telah memiliki segalanya. Pendapat lain mungkin mengatakan keluarga yang bahagia adalah jika anggota keluarganya tidak ada pertengkaran. Namun, realitanya setiap keluarga tidak pernah lepas atau luput dari konflik dan masalah. Ada lagi yang mungkin berpendapat bahwa keluarga bahagia jika mereka terus bersama dalam suka dan duka. Tapi realitanya ada keluarga yang bercerai karena tidak siap ketika duka atau masalah melanda. Dan masih banyak lagi pendapat yang berbeda-beda. Semua jawaban tidak salah, karena hal itu kembali ke pengertian dan pemahaman keluarga masing-masing. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan hari ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Bacaan kita adalah satu kesatuan dari pasal 3 sampai pasal yang keempat yang menekankan bahwa oleh karena anugerah Tuhan, maka setiap orang termasuk keluarga diselamatkan. Orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan tersebut sekarang ditugaskan untuk sehati sepikir dan satu hati dalam Kristus. Tentu saja semua itu dimulai dari dalam keluarga. Khusus bacaan kita hari ini berkaitan dengan hubungan masing-masing anggota keluarga. Mari kita fokus pada bacaan kita dari ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman Paulus, keluarga-keluarga adalah ikatan sosial yang penting. Keluarga diumpamakan sebagai kumpulan kecil orang percaya, atau sama dengan gereja. Keluarga adalah tempat menyampaikan kabar sukacita dari Tuhan. Selain itu, keluarga adalah tempat beribadah untuk Tuhan.
Dan di dalam keluarga, baik ibu, bapak, anak-anak, termasuk orang-orang yang berada di dalam keluarga, harus saling menopang, baik dalam keadaan suka maupun duka. Oleh karena itu, untuk membangun keluarga yang bahagia, Rasul Paulus memberi nasihat. Yang pertama, bapak dan ibu, suami atau istri, harus saling mengasihi satu sama lain. Seorang istri tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Namun tunduk di sini berkaitan dengan tunduk seperti kepada Kristus, bukan tunduk seperti sebagai seorang bawahan. Dalam artian, istri tunduk kepada suami dalam hal menghormati, menghargai, seperti kepada Kristus. Sementara suami juga wajib mengasihi istrinya seperti mengasihi Kristus, dengan tidak boleh berlaku kasar kepada sang istri. Yang kedua, anak-anak harus menghormati orang tuanya. Anak adalah anugerah Tuhan dalam keluarga. Anak hanya titipan sementara Tuhan kepada orang tua. Orang tua juga adalah wakil Tuhan dalam keluarga untuk mendidik, mengasihi, dan membesarkan anak-anak. Kewajiban anak-anak adalah menghormati orang tuanya sesuai dengan hukum kelima dari 10 perintah Tuhan. Agar lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan, anak-anak juga wajib mendengarkan kata-kata orang tua, baik ayah maupun ibu, karena itu adalah harta yang berharga. Seperti tertulis dalam Amsal 1 ayat 8-9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi leher. Yang ketiga, ayah sebagai imam di dalam keluarga. Tidak menyimpan rasa marah kepada anak-anaknya. Paulus menekankan kepada ayah karena dia adalah panutan dan yang memimpin keluarga, agar supaya anak-anak meneladani sifat dan karakter ayahnya. Bapak Ibu, mari kita memeriksa atau mengoreksi keberadaan keluarga kita. Apakah kita sudah hidup sebagai keluarga yang berbahagia atau belum? Seperti yang firman ini katakan. Di masa-masa sulit sekarang, tanpa kita sadari, ada banyak waktu bagi kita untuk bersama keluarga, berbincang, saling tukar pikiran, saling mengevaluasi diri. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Sebagai orang tua, kita punya banyak waktu untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Dan sebagai anak-anak, kita punya waktu untuk terus belajar dari kesalahan kita, belajar taat, belajar patuh, belajar untuk mendengarkan orang tua. Sehingga kita juga boleh belajar untuk terus menghormati dan menjaga relasi dengan orang tua kita. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dan menjadi tuntunan di dalam hidup kita. Amin.